Ini yang bikin mahal sebenarnya suaranya lo dengar. Nah, dia dibatasin secara elektronik ya sampai 17.000 RPM. Nih, kalau misalnya kita mentokin. Luar biasa, gila suaranya. Selamat datang di channel Zone Edi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di belakang gua Ninja ZX 25R 4 silinder. Ini motor yang udah panas banget, yang udah ditunggu-tunggu banget. Akhirnya nongol juga dan bahkan beberapa juga udah sempet nyobain. Lagi-lagi Kawasaki berani dan punya nyali besar untuk menghadirkan motor-motor sport anti mainstream ya. Walaupun ini kapasitas mesinnya masih 250 cc, tapi orang-orang yang pakai mesin 2 silinder sekarang pasti bakal minder karena ini mesinnya lebih mantap. Silindernya ada 4, men. Nah, mungkin karena itu juga mereka jadi punya semacam kayak loyalis ya. Karena ini secara harga juga nggak murah. Itu 100 jutaan sama-sama harga Daihatsu Alia kali ya. Nah, tapi kenapa Kawasaki berani? Padahal secara harga sebenarnya untuk sebuah motor ini nggak murah untuk di Indonesia ya. Karena kalaupun ada yang beli, itu lebih ke emosional atau mungkin karena dia passionnya atau dia fanboy. Jadi kau mending minggir dulu aja. Kita nggak bakal masuk untuk ngebahas kayak gini. Nah, fanboynya itu atau setidaknya alay-alay yang berani ngeluarin duit banyak untuk sekedar mamerin raungan mesin seksinya dari si ZX ini ya. Itu yang nyelamatin Kawasaki. Terbukti dari kemarin pas pre-ordernya aja itu 200 unit itu langsung sold out. Walaupun mungkin nggak semuanya fanboy ya, ada beberapa pebisnis handal yang dia memanfaatkan momentum untuk menjual lagi SPK-nya dengan harga 20 juta lebih mahal. Saran gue sih nggak usah beli sama mereka lah, dari Kawasaki-nya aja langsung. Nah, sambil nunggu unitnya dikirim ke konsumen, ada baiknya kalian cek video ini selayak apa motor 100 juta ini untuk dikoleksi. Sekarang kita bahas tampangnya. Kalau misalnya bicara tampang, ini sebenarnya udah motor sport sejati sih, udah khas Kawasaki banget, tajam-tajamnya bahkan sebenarnya mirip-mirip sama yang 2 silinder. Tapi kalau diperhatiin, dia di sini ada aliran udara, jadi ala-ala MotoGP, dan ini kalau beneran pasokan udaranya lancar untuk mendinginkan mesin, itu bisa nambah tenaga 1 PS. Mungkin kelihatan kecil 1 PS, tapi buat sebuah motor 1 PS itu lo jadi kayak semacam dapat asupan suplemen lah ya. Ini terus lampu-lampunya ini udah full LED, kecuali lampu sennya yang masih bohlam. Ke bagian bawah ini udah pakai shock upside down yang jarak travelnya 120 mm. Kemudian dia pakai ban 17 inci, ukurannya 110 70 kalau nggak salah ya ukurannya. Nah, yang bagian menarik adalah di bagian remnya. Dia udah ada yang versi ABS yang harganya juga lebih mahal. Ini walaupun dia kalipernya single tapi pistonnya ada 4. Jadi memang pasti pengereman udah nggak bakal diragukan lagi lah. Kalau motor-motor sport Kawasaki itu udah enak semua. Cakramnya 311 mm yang depan, sementara yang belakang lebih kecil. Beralih ke bagian samping. Di bagian samping kalau misalnya kita bicara detail, ini keren banget sih menurut gua. Dan bahkan ini bukan cuma sekedar pajangan ya, si fairingnya dia juga punya sisi fungsi aerodinamis. Tadi jadi aliran udara yang masuk dari depan ini, dia bisa dikeluarin lagi dari sini nih. Ada semacam kayak sirip-sirip yang secara desain pun gua ngelihatnya keren banget, men. Detailnya tuh mantep. Di sini juga ada buat aliran udara juga, jadi bisa dialirkan juga. Pokoknya pendinginan mesin selain pakai radiator, tentunya angin juga sangat berperan banget di sini ya. Nah, terus dia pakai rangka tralis yang katanya ini lebih kaku tapi juga fleksibel, yang pastinya buat ngedukung handling lo baik di lintasan maupun di jalanan biasa. Ini blok mesinnya. Terus yang unik lagi adalah knalpotnya. Ini terinspirasi dari moge-moge Kawasaki dan dia juga pendek ya, jadinya sebenarnya ini juga buat ngail torsi di bagian bawah, jadi lebih enak. Dan secara tampilan juga keren banget sih menurut gue ya, pendek kayak gini ya, bantet. Jadi di bagian sini lebih clean, yang biasanya ada
apa sih namanya itu, knalpot yang nongol kayak gitu ya. Dan ini keren nih, ada layer-layernya juga banyak di sini. Swing armnya model kayak pisang, dan ini tadi kalau di depan 4 piston, di sini cuma 2 piston, dan ukuran diameter cakramnya juga lebih kecil, tapi bannya lebih lebar dan lebih tipis. Dia pakai yang ukurannya, kalau nggak salah nih ya, mana sih ukurannya, 150/60, ringnya sama 17. Nah, suspensinya monoshock dan agak sedikit tidur, jadinya bantingan suspensinya juga pasti bakal lebih enak ya, lebih empuk, nggak keras-keras banget. Dan kalau kita lihat di bagian sini lebih clean, gue suka ngelihatnya, kecuali ada ini sih. Tapi ini mungkin bisa dicopot ya kalau kita nggak pakai plat nomor, tapi kalau di jalan raya sih harusnya dipakai aja. Nah, di sini ada spakbore juga buat nahan cipratan. Kira-kira detil sih ya, kalau dari detil gue suka banget sih bagian sampingnya nih, firing-firingnya. Dia punya lampu rem juga yang serba tajam, dan ini juga udah LED. Gue lumayan suka sama desainnya dan nggak terlalu pasaran banget lah ya. Dan menariknya adalah dia cuma single seater. Jadi standarnya tuh lo nggak bisa boncengan karena ini udah dipakein cover. Yang keren ya, di sini tuh kayak ada karet dan ada logo ninjanya. Jadi buat nyender tuh mungkin jadi lebih enak gitu ya. Joknya juga konturnya gue suka. Jadi dia di bagian depannya ramping. Jadi lu nggak harus terlalu jinjit. Sementara di bagian belakangnya buat pantat lu duduk tuh jadi dibikin lebih lebar. Ini sebenarnya posisi yang enak banget. Kemudian tangkinya juga kelihatan lebih ramping gitu ya. Padahal dia bisa masuk bensin sampai 15 liter. Dan ini bukan kondom, ini udah langsung besi semua. Nah, gimana posisi duduknya atau ergonomisnya? Untuk tinggi badan gue 178, ini sih enak ya. Pertama, kaki gue juga menapak dengan sempurna dan bahkan masih agak nekuk. Jadi ini bener-bener motor tuh jadi kayak kepegang, walaupun bobotnya ini lumayan berat ya, hampir 200 kilo. Terus stangnya pasti namanya motor sport, udah model stang jepit, dan ini sebenarnya nggak terlalu nunduk sih ya. Ini segini lah mungkin posisi idealnya tuh segini. Dan ini footstepnya juga pas, jadi nggak terlalu ke belakang kayak motor-motor racing banget. Ini buat harian pun gue yakin juga nggak pegel, asik. Buat nyongkel-nyongkelnya juga asik. Nah, di stangnya di sebelah kanan ini cuma ada starter doang yang digabungin sama cut off engine. Terus di sebelah sini ini lebih banyak karena selain ada lampu dim, ada buat sen, ada buat lampu, terus klakson, hazard. Nah, bahkan ada yang menarik nih di sini. Ini ada tuas atau tombol buat mengatur mode berkendara. Itu ada yang full power dan juga low power, nanti bisa disesuaikan sama kondisi jalannya. Terus lo juga bisa mengatur traction controlnya kadarnya sebesar apa dari sini juga. Jadi dari 1, 2, 3 dan semuanya bisa dipantau di MID yang bagian depannya ini. Walaupun secara desain sebenarnya masih kayak motor jadul ya, tapi informasi yang disuguhin di sini tuh udah lumayan lengkap. Selain konsumsi bahan bakar, jarak tempuh, terus konsumsi rata-rata dan lain-lain, dia juga bisa memantau ya tadi mode berkendara dan juga buat traction controlnya semua bisa dipantau di sini. Dan karena ininya agak smoke ya, si windshieldnya, jadi nggak terlalu silau kalau misalnya siang. Terus di sini kuncinya masih yang biasa tapi udah dilengkapi sama immobilizer. Oke, sekarang kita bicara yang paling banyak dibicarain orang ya, soal mesinnya. Atau mungkin motor ini mahal juga kan karena mesinnya ya. Jadi dia 4 silinder, kalian semua udah tahu, 249,8 cc ya tepatnya. Tenaga yang dihasilkan itu 51 PS. Ini terbesar di kelas 250 cc. 51 PS belum ditambah dari asupan aliran udara tadi, itu bisa nambah 1 PS, jadi 52 PS. Sementara torsinya 22,9 Nm. Agak aneh, kenapa tenaga lebih besar daripada si torsinya? Mungkin karena jumlah silindernya. Jadi kalau misalnya silindernya lebih sedikit, itu biasanya kapasitasnya lebih besar, makannya torsinya juga pasti lebih besar. Sementara ini karena ada 4, jadi terbagi rata ke 4 silindernya itu. Jadi untuk torsi sebenarnya nggak besar-besar banget, tapi ini juga udah jauh lebih dari cukup kalau misalnya dipakai harian, karena tenaganya itu bakal manjain kalian. Kayak gitu. Kompresinya 11,5 banding 1, jadi ini sebenarnya Pertamax ke atas lah ya, kalau bisa sih Pertamax turbo gitu, biar lebih enak juga. Nah, asiknya si mesin tadi itu disalurin ke transmisi 6 speed dan itu udah pakai namanya quick shifter ya. Jadi lo cuma perlu narik tuas kuplingnya itu kalau misalnya di gigi 1 aja, sisanya lo mau mindahin, naikin turunin giginya silakan langsung di congkel-congkel dan diinjek-injek aja, nggak perlu narik-narik tuas kopling. Lebih cepat, lebih
halus dan lebih praktis pastinya ya. Jadi lu nggak harus pegel narik-narik tuas kopling terlalu sering. Oke, jadi ada dua varian. Yang pertama ABS dan non ABS, mulai dari 96 juta sampai 112 jutaan harganya, dan ada 4 pilihan warna. Hijau Kawasaki seperti yang tadi kita bahas, terus warna biru, itu ada warna hitam, merah, dan putih ya. Dan ini warna hitam polos gitu. Kemahalan tergantung, karena tadi gue bilang dari awal, ini adalah motor emosional, ini adalah motor kolektor, jadi kau mending sama sekali nggak cocok sama motor ini. Oke, kalau kalian punya komentar, opini-opini silahkan sampaikan. Nantikan video gue selanjutnya. Peace. Halo.